Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fikih. Dan pada pagi hari ini pembelajaran fikih sudah masuk ke bab 2 ya, ke bab 2 pembahasan tentang mawaris dalam Islam. Oke, sebelum kita melanjutkan belajar, mari bersama-sama kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang sudah berdoa dan niat menuntut ilmu dimudahkan dalam mencari ilmu dan diberi keberkahan. Baik, para siswa sekalian, setelah sebelumnya kita membahas terkait pernikahan, talak, rujuk dan sebagainya di bab 1, selanjutnya masuk ke bab 2, pembahasan tentang mawaris dalam Islam. Namun di bab ini nanti akan dibagi menjadi beberapa pertemuan ya. Dan ini masih di part 1. Kita akan membahas terkait apa pengertian mawaris dalam Islam, kemudian dasar hukum mawaris dan juga ahli waris. Seperti itu. Baik. Nah, kenapa sih kita harus tahu tentang mawaris seperti itu? Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍah, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Nah, ini menjadi dalil yang paling pokok dari mawaris yang akan kita bahas pagi ini gitu. Dan apa sih mawaris itu? Gitu. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang mawaris, apa itu mawaris? Mari kita renungkan dahulu, apa warisan paling utama atau apa peninggalan paling utama yang diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya? Gitu. Kira-kira apa? Coba kalian kita pikirkan bersama, kira-kira peninggalan Rasulullah yang paling berharga untuk umatnya itu apa? Gitu. Mungkin sekilas kita sudah tahu ya apa itu warisan, walaupun kita mungkin belum membahas ke pengertiannya, cuma mungkin saya rasa sudah familiar ya di telinga kita apa itu warisan gitu. Mungkin kita renungkan apa warisan yang paling utama yang diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi di sini ada singkat cerita gitu bahwa Abu Hurairah sahabat Rasulullah pernah melewati pasar kota Madinah. Kemudian dia berkata kepada para penduduk yang sedang sibuk dengan perniagaannya di pasar itu, alangkah ruginya kalian wahai penduduk Madinah gitu. Ada apa wahai Abu Hurairah? Mereka mengatakan kan. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, arisan Rasulullah sedang dibagi-bagi gitu. Mengapa kalian masih di sini? Maka penduduk itu bertanya di mana, katanya. Abu Hurairah menjawab lagi, di masjid gitu. Kemudian mereka itu segera bergegas ke masjid setelah diberi tahu oleh Abu Hurairah. Setelah mereka ke sana, mereka tidak menemukan ada orang yang sedang berbagi-bagi, sedang membagi-bagi sesuatu. Mereka cuma melihat orang-orang yang sedang sholat, mengkaji Al-Quran, berzikir, duduk-duduk di majelis ilmu dan sebagainya. Kemudian mereka kembali lagi ke pasar dan bertanya gitu kepada Abu Hurairah. Mereka protes, kenapa gitu, saya nggak menjumpai orang yang sedang membagi-bagi sesuatu gitu. Kemudian Abu Hurairah bertanya, tidakkah kalian melihat ada orang di sana? Dan mereka, orang yang Madinah itu menjawab, kami hanya melihat sekelompok orang yang sedang salat, membaca Al-Quran, dan sekelompok lain sedang menyebutkan perkara halal haram. Itu saja gitu. Mereka mengatakan. Abu Hurairah pun menjawab, sesungguhnya itulah warisan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi apa maksud warisan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut gitu? Jadi di suatu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil ilmu yang banyak, ia telah mengambil bagian yang banyak gitu.
Jadi di sini warisan paling utama yang telah diwariskan oleh Rasulullah adalah ilmu. Maka dari itu penting ya bagi kita sebagai umat Rasulullah gitu untuk mengambil, memanfaatkan ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah gitu. Dan ternyata emang inilah yang utama, bukan harta benda yang Rasulullah wariskan kepada umatnya, tapi ilmu gitu. Karena kita hidup ini perlu ilmu ya, perlu ilmu untuk keselamatan hidup di dunia maupun akhirat gitu. Karena tanpa ilmu kita nggak akan sampai kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat gitu. Maka dari itu kita sebagai muslim, sebagai umat Rasulullah, bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu. Seperti itu ya. Ini mungkin prolog untuk pertemuan pagi ini, agar bisa menambah motivasi kita untuk menuntut ilmu gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang apa itu warisan gitu. Waris itu apa? Nah, ini pengertian mawaris dalam Islam. Istilah mawaris berasal dari kata waris atau al-miros, warisa, yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai ahli waris. Dan ilmu yang mempelajari mawaris ini disebut ilmu mawaris atau faraid. Nah, mungkin kita sebelumnya sudah pernah dengar ya apa itu faraid gitu. Faraid sepertinya sudah familiar. Faraid itu ya ilmu yang mempelajari tentang waris gitu. Jadi itulah pengertian mawaris. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa istilah dalam mawaris yang perlu kita ketahui ya saat kita mempelajari mawaris. Nah, pertama ada ilmu mawaris atau faraid seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris. Jadi ilmu mawaris ini akan membahas segala hal yang berkaitan dengan mawaris. Seperti itu. Yang kedua adalah warisan. Warisan adalah perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jadi kalau sudah tidak hidup ahli warisnya, dia bukan ahli waris lagi ya, sudah gugur gitu. Kemudian yang ketiga adalah pewaris atau muwaris, yaitu orang yang meninggalkan harta warisan. Jadi orang yang meninggal kemudian dia meninggalkan harta, itu namanya pewaris atau muwaris. Itu selanjutnya ada ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan atau yang mewarisi harta orang yang meninggal. Dan nanti akan kita bahas juga siapa saja ahli waris, siapa aja yang berhak menerima waris gitu ya. Selanjutnya masih ada tirkah. Tirkah yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat. Jadi ketika seseorang itu meninggal, dia meninggalkan harta itu namanya tirkah gitu. Jadi dia hartanya belum diotak-atik. Artinya ketika mungkin ada tante kita meninggal gitu, tante meninggal. Nah, saat itu juga hartanya menjadi tirkah gitu. Sebelum harta itu digunakan untuk hal lain, untuk pemeliharaan jenazah, artinya untuk pengurusan jenazah ya, untuk pengurusan jenazahnya, untuk melunasi hutang ataupun menunaikan wasiat gitu. Jadi namanya tirkah. Jadi keseluruhan harta yang belum berkurang untuk kebutuhan lain itu. Kemudian ada al-irsi, yaitu harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat gitu. Jadi artinya harta pewaris yang bisa diberikan ke ahli waris itu adalah al-irsi gitu. Jadi harta yang sudah bersih, artinya sudah dikurangi untuk pengurusan jenazahnya, untuk melunasi hutang dan untuk menunaikan wasiat. Nah, setelah pengurusan jenazah selesai, hutang-hutang si mayat sudah dilunasi, kemudian wasiat juga sudah ditunaikan sama ahli warisnya. Nah, maka harta itu boleh dibagi kepada ahli warisnya, dan itu namanya al-irsi. Kemudian yang terakhir adalah warosah, harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Jadi ketika sudah diterima oleh ahli warisnya itu namanya warosah ya. Oke, itulah istilah-istilah dalam mawaris ya, ada beberapa istilah. Kemudian selanjutnya, apa sih dasar hukum mawaris gitu ya dalam Islam? Jadi di sini ada 4 dasar hukumnya, yaitu dalam Al-Qur'an
al-hadis, ijma, dan ijtihad gitu. Dan dalam Al-Qur'an tuh dalam surat, nah ini dia, dalam Al-Qur'an dia ada di Quran surat An-Nisa ayat 7 tadi yang sudah saya bacakan ya di awal tadi, di awal penjelasan. Kemudian ada di surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 itu tentang pembagian warisnya gitu. Jadi nanti kita akan bahas siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya. Nah, itu ternyata semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an gitu. Di Quran surat An-Nisa ayat 7 dan Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Jadi nanti teman-teman semua kalau sudah hafal itu ayat ya, ayat 7, 11 dan 12 itu insya Allah sudah mudah gitu untuk memahami pembagian waris dalam Islam gitu. Selanjutnya dalil dalam al-hadis, yaitu diriwayatkan dari Amr bin Kharijah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membagi untuk setiap ahli warisnya sudah mendapatkan bagian-bagiannya. Karenanya tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Dan ini hadisnya hasan ya. Jadi di sini Rasul pun sudah bersabda bahwa Allah itu sudah membagi ahli waris untuk mendapat bagian-bagiannya itu. Dan bagian-bagiannya ya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 dan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Nanti bisa dibaca ya. Dibaca itu memang sengaja tidak saya masukkan PowerPoint karena memang ayatnya panjang. Di situ sangat detail pembagiannya. Nanti akan di ayat tersebut dijelaskan ketika ibu dapat bagiannya berapa, anak berapa dan sebagainya. Di situ sangat detail penjelasannya. Selanjutnya dalil dari ijma dan ijtihad. Ijma tuh yang bagaimana gitu. Jadi di sini umat Islam sudah menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti yang sudah dibacakan tadi ya dalam slide sebelum ini, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan masyarakat gitu ya. Jadi kalau sudah jelas dalilnya dalam Al-Qur'an, maka ya harus diterima oleh umat Islam gitu kan. Dalam Al-Qur'an didukung pula dalam As-Sunnah gitu. Jadi dalam Al-Qur'an Sunnah sebagai pedoman umat Islam ya, di keduanya tuh ada gitu penjelasan tentang mawaris. Dan ini tuh untuk mewujudkan keadilan masyarakat gitu. Kemudian selanjutnya ada ijtihad, yaitu pemikiran ulama yang memiliki syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian warisan gitu. Jadi seiring berkembangnya waktu pasti permasalahan kan semakin berkembang juga gitu. Nah, ini menjadi dalil juga ketika ada ijtihad, yaitu pemikiran ulama gitu. Ulama-ulama yang sudah memenuhi syarat dan kriteria untuk diikuti, untuk kita ikuti pemikirannya seperti itu. Selanjutnya hak-hak yang harus diselesaikan sebelum harta warisan dibagi. Nah tadi ya sebelumnya kita sudah bahas ada istilah-istilah tadi ya, sebelum hartanya dibagi namanya apa gitu ya. Dan itu di sini harta tersebut jadi tidak boleh langsung dibagi. Jadi ketika seseorang meninggal itu bukan terus semua harta yang ditinggalkan itu boleh dibagi, tidak. Jadi yang pertama itu ada hak yang menyangkut kepentingan mayit sendiri, yaitu yang bagaimana. Jadi apabila mayit meninggalkan harta warisan, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kepentingan mayit, artinya dalam pengurusan si mayat tersebut, mulai sejak dimandikan sampai penguburannya diambilkan dari sebagian harta tersebut gitu ya. Jadi ketika seseorang meninggal, maka pengurusan jenazahnya itu diambilkan dari harta yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua ada hak yang menyangkut hutang si mayit ketika masih hidup. Nah, ini menjadi tugas untuk ahli warisnya. Bagi orang yang ditinggalkan, ia harus membayar atau memenuhi hutang yang ditinggalkan oleh mayat tersebut selama masih hidup gitu. Jadi selama hutang-hutang si mayit belum habis, belum terlunasi semua, maka harta tersebut belum boleh dibagi gitu ya, belum boleh dibagi waris gitu. Kemudian yang ketiga adalah hak yang menyangkut wasiat. Jadi kan ada kalanya orang itu semasa hidupnya berwasiat, misalkan ia berwasiat untuk nanti ketika ia meninggal sebagian hartanya diberikan ke Baitul Mal atau sebagian hartanya diberikan kepada siapa. Nah, itu harus
tunaikan terlebih dahulu. Jadi ketika seseorang meninggal, maka ketiga hal ini harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Ketika ketiga hal tersebut sudah diselesaikan, pengurusan jenazah sudah selesai, hutang sudah dilunasi, wasiat sudah ditunaikan, maka baru boleh dibagi gitu ya. Oke, selanjutnya hubungan wala. Wala yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang telah memerdekakannya. Manakala budak tersebut tidak mempunyai ahli waris yang menghabiskan seluruh harta warisannya, maka orang yang telah memerdekakannya berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan. Dan dalilnya ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya hak menerima harta pusaka itu bagi orang yang memerdekakannya. Gitu ya. Ini budak mungkin kalau zaman dulu ya, zaman sekarang mungkin sudah hampir tidak ada gitu ya, entah masih ada atau tidak, tapi kan mungkin jarang sekali kita jumpai ya, bahkan saya pun tidak pernah menjumpai gitu ya budak. Jadi ketika budak, seseorang yang menjadi budak kemudian dia dibebaskan oleh seseorang, dibebaskan dari budak tersebut gitu, jadi dia sudah bebas dari perbudakan gitu. Kemudian ketika si budak itu meninggal, maka orang yang memerdekakannya dulu itu bisa menjadi ahli warisnya gitu ya, ketika si budak tersebut memang tidak memiliki ahli waris gitu. Kemudian yang terakhir adalah hubungan agama. Itu apa maksudnya? Yaitu kesamaan agama, yaitu apabila ada orang Islam yang meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris, baik sebab nasab, nikah maupun wala. Jadi hubungan agama itu bagaimana? Jadi harta warisan tersebut bisa diserahkan misalkan ke Baitul Mal untuk keperluan umat Islam, untuk keperluan Islam seperti itu ya. Ini dalilnya ada di hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Nah, itu sabda Rasulullah ya. Oke, itu 4 sebab akibat seseorang menjadi ahli waris gitu. Kita akan bahas tentang ahli waris. Jadi secara garis besar ahli waris itu terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris dari laki-laki dan ahli waris perempuan gitu. Siapa saja ahli waris laki-laki? Nah ini ya, jumlahnya ada 14 dari laki-laki. Yang pertama adalah anak laki-laki, yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki. Maksudnya apa ya, misalkan punya anak, si orang yang meninggal itu punya anak laki-laki, nah dia anak laki-laki itu jadi ahli warisnya. Kemudian anak laki-laki dari si anaknya itu dia jadi ahli waris, kemudian si anak laki-laki dari cucunya itu juga jadi ahli waris gitu, dan begitu seterusnya. Yang penting ia keturunan laki-laki seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bapak, yang keempat adalah kakek dari bapak dan terus ke atas. Maksudnya apa? Jadi kakek misalkan, atau bapaknya kakek, berarti apa namanya itu ya, buyut, atau mungkin bapaknya buyut gitu, dan seterusnya ke atas, pokoknya laki-laki itu. Kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, artinya dia mungkin punya saudara laki-laki yang sama, ayahnya sama namun beda ibu gitu ya. Kemudian saudara laki-laki seibu, nah ini kebalikannya dari yang seayah tadi, mungkin punya saudara laki-laki yang punya ibu yang sama cuma beda bapak gitu ya. Kemudian yang ke-8 ada anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau keponakan ya, keponakan. Kemudian anak laki-laki saudara seayah, nah ini sama ya, keponakan juga tapi anak laki-laki dari saudara seayah gitu. Kemudian paman yang sekandung dengan ayah, kemudian paman yang sebapak dengan ayah, kemudian anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah. Ini berarti apa? Sepupu ya, sepupu. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah. Kemudian anak laki-laki paman yang sebapak dengan ayah. Kemudian yang terakhir adalah suami. Nah, itu ya 14 ahli waris laki-laki. Nah, tapi di sini ada catatan ya. Walaupun begitu banyak ahli warisnya, ada 14 ya ahli waris laki-laki, namun jika semua ahli waris yang telah disebutkan di atas, ke-14 itu tadi, 14 yang sudah disebutkan itu masih ada atau masih hidup, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 3 golongan saja, yaitu anak laki-laki, bapak dan suami gitu. Jadi bukan ke 14
ahli waris itu semuanya mendapat warisan, tapi cuma 3 gitu, ketika si 14 ahli waris itu semuanya masih ada gitu ya. Selanjutnya ahli waris perempuan. Nah, di sini ada 11 ya. Mohon maaf, ini tadi ada kesalahan, nanti saya ganti ya. Ini bukan 11 tapi hanya ada 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9. Ini yang pertama ada anak perempuan, kemudian yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki ya, ini dari anak laki-laki dan terus ke bawah. Kemudian ibu, kemudian nenek, ibunya ibu dan terus ke atas. Kemudian nenek, ibu dari ayah. Kemudian saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan terakhir adalah istri. Nah, itu ada 9 ya. Ini mohon maaf, ini ada kesalahan di penomorannya, nanti saya perbaiki. Jadi di sini tidak semuanya juga sama dengan yang laki-laki tadi, tidak ke-11-nya ini semuanya mendapatkan gitu. Nah, catatannya jika semua ahli waris yang telah disebutkan dari ke-11 perempuan itu tadi yang telah disebutkan di atas ada atau masih hidup, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya 5 golongan saja, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Kemudian ibu, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian istri gitu. Nah, itu tadi ya ahli waris perempuan. Nah, di sini kesimpulannya, apabila semua ahli waris yang tercantum sebagaimana di atas, jadi baik dari laki-laki maupun dari perempuan, itu semuanya masih ada atau masih hidup semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya 5 golongan. Jadi hanya anak laki-laki, anak perempuan, kemudian ibu, bapak, kemudian suami atau istri. Itu ya. Jadi ini kesimpulannya. Ketika semuanya tadi ada sekian banyak ya, yang laki-laki ada 14, perempuan ada 9, kesimpulannya ini. Yang terakhir, ketika semuanya itu masih ada, masih hidup, maka hanya 5 yang mendapatkan warisan, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, suami atau istri. Nah, ini kan orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat dari si mayat tersebut gitu. Jadi ini para siswa sekalian, kita untuk pagi hari ini ya. Pagi ini kita membahas 3 subbab ya, ada pengertian, ada dasar hukum, kemudian ahli waris gitu. Untuk selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya, karena ini di bab waris ada agak banyak ya gitu materinya, jadi mungkin nanti akan ada 1 atau 2 kali lagi pertemuan yang akan membahas tentang waris gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat gitu ya, bisa menambah pemahaman kita juga terkait mewaris. Dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majalis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.